Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Liasari dari kelas KP3B, nomor absen 1. Pada kali ini, materi yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan auditing. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian auditing, yang kedua pihak yang terlibat dengan auditing, yang ketiga hubungan auditing dengan akuntan, yang keempat jenis-jenis auditing, yang kelima tujuan audit, yang keenam pernyataan standar auditing, yang ketujuh pengertian akuntan publik, dan yang terakhir mengenai peran akuntan publik dalam perekonomian. Yang pertama mengenai pengertian auditing. Auditing menurut Asobag atau A Statement of Basic Auditing Concepts adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai pengertian menurut kontrak. Mendefinisikan audit sebagai suatu proses untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari definisi-definisi di atas, terlihat adanya 7 hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses auditing, yaitu yang pertama, proses yang sistematik, yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, yang ketiga, pernyataan tentang kejadian dan tindakan ekonomi, yang keempat, tingkat kesesuaian, yang kelima, kriteria yang ditetapkan, yang keenam, mengenai penyampaian hasil, dan yang terakhir mengenai pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya mengenai pihak yang terlibat dengan auditing. Dalam proses audit ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak pertama yaitu auditor, pihak kedua yaitu auditee atau auditan atau entitas yang diaudit, pihak ketiga yaitu pemegang saham atau entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit. Yang ketiga yaitu mengenai hubungan auditing dengan akuntan. 3 pernyataan berikut dapat menggambarkan hubungan antara auditing dengan akuntan. Yang pertama, auditing adalah suatu proses mengevaluasi informasi atau yang tercantum di dalam laporan keuangan dan menghasilkan kesimpulan yang membandingkan antara fakta dan kriteria. Yang kedua, akuntan adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang serta disajikan dalam bentuk financial statement. Yang ketiga, auditing adalah proses pengevaluasian atau pemeriksaan atas informasi dalam laporan keuangan sebagai output akuntan. Yang keempat mengenai jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan tujuan atau objek audit. Yang kedua, berdasarkan hubungan auditor dengan auditingnya. Yang pertama, berdasarkan tujuan atau objek audit. Yang pertama ada audit umum atau audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Yang ketiga, audit operasional. Pada audit umum, yaitu audit ini biasanya dilakukan oleh akuntan publik atau external auditor. Ukuran kesesuaian yang digunakan di sini adalah kewajaran atau fairness, misalnya kewajaran laporan keuangan yang diukur atas dasar prinsip akuntan yang berlaku di Indonesia.
Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan meliputi pemeriksaan atas aktivitas keuangan atau aktivitas operasi tertentu untuk menentukan kesesuaiannya dengan kondisi atau aturan tertentu. Yang ketiga, audit operasional atau operational audit, yaitu merupakan pemeriksaan sistematis atas aktivitas operasional dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan hubungan auditor dengan auditinya. Yang pertama, auditor internal atau internal auditor. Yang kedua, auditor eksternal. Yang ketiga, auditor pemerintah. Pada audit internal adalah sebuah bagian fungsi yang independen dalam sebuah perusahaan yang bertugas menguji dan mengevaluasi aktivitas perusahaan dan memberikan layanan jasa audit kepada perusahaan tersebut. Pada audit eksternal adalah sertifikat publik accountant atau CPA yang independen terhadap perusahaan yang diaudit. Audit pemerintah adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan audit pada lembaga pemerintah atau BUMN dan BUMD. Selanjutnya ada tujuan audit. Tujuan audit ada 7. Yang pertama yaitu kelengkapan, yang artinya untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimaksudkan. Yang kedua, ketepatan atau akurasi, untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga, eksistensi, untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat, penilaian, yang artinya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntan yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima, klasifikasi, untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, sisa batas, yang artinya untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Yang ketujuh, pengungkapan, yang artinya untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan benar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Selanjutnya, pernyataan standar auditing. Pernyataan standar auditing ada 3, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan 3 standar pelaporan. Pada standar umum, yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Jadi standar umum mengatur tentang pribadi auditor mengenai persyaratan kompetensi, sikap, serta profesionalisme auditor dalam melaksanakan audit. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Meliputi yang pertama, pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga,
Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, mulai dari perencanaan, supervisi, pemahaman dan pengevaluasian pengendalian intern, pengumpulan bukti sampai selesainya pemeriksaan di lapangan. Selanjutnya ada standar pelaporan. Meliputi yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntan tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandai memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Standar ini memberikan pedoman bagi auditor dalam menyusun laporan audit. Yang ketujuh, mengenai pengertian akuntan publik. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, akuntan publik adalah seseorang yang memperoleh izin untuk memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, jasa asuransi meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, dan jasa asuransi lainnya. Beberapa peran akuntan publik dalam perekonomian. Yang pertama, membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan penetapan tujuan serta sasaran daerah-daerah yang belum masih memiliki perekonomian rendah, sehingga menghambat tingkat pertumbuhan negara. Yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang ada di dalam sektor pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai negara dengan jujur sehingga data-data yang masuk bisa dipertanggungjawabkan dengan semestinya. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.